lebih semangat puji Tuhan, amin. Amin. Oke, mari kita angkat pujian, katakan yang menabur dengan air mata. Sama-sama katakan. Ketika Tuhan memberikan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai, katakan yang menabur menangis. Amin. Pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Lebih lagi katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan. Saat ini teman-teman kita datang lagi lebih dalam di hadirat Tuhan. Kita bawa segenap hati kita. Katakan, ini aku Tuhan. Ini aku. Aku orang yang ingin dipakai oleh Tuhan. Ingin menjadi saluran berkat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, buat kasih setiamu yang tidak putus bagi kehidupan kami. Inilah kami generasi muda Tuhan, yang datang ingin menyembah-Mu saat ini. Bukan karena kekuatan kami melayani Tuhan, tapi karena kemurahan Tuhan, kami masih bisa diizinkan untuk melayani Tuhan. Banyak orang muda saat ini yang memiliki kesempatan melayani, tapi mereka melalaikan itu. Maka dari itu Tuhan, kami bersyukur saat ini kamilah orang yang memilih panggilan Tuhan. Kami datang melayani Tuhan. Mari kita angkat lagu ini bersama-sama. Saat indah. Saat indah
Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sama-sama kita katakan hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan sekali lagi, saat indah, saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Terima kasih Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Sekali lagi katakan hadirat-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Ajar kami untuk selalu bersyukur Tuhan, karena kami tidak sama seperti orang lain Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, kiranya Tuhan melayani kami. Terima kasih Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Sama-sama kita sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Sebab Kau yang luar biasa. I will worship You Lord. Terima kasih. Haleluya.
kasih Tuhan. Baiklah teman-teman, saat ini kita akan siap menerima firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk kita menerima sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan bagi kita semua dapat kita terima dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang siap menerima berkat Tuhan, firman Tuhan. Mari kita semua yang siap sama-sama kita katakan amin. Halo Youth, apa kabar semuanya? Tentu dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wow, amazing buat praise and worship ibadah Youth hari ini. Mari kita semua mengucapkan say thank you buat tim praise and worship serta orang-orang yang bekerja di balik layar dalam mempersiapkan ibadah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin Youth Alive GSJA Maranatha atas kesempatan yang diberikan untuk share firman Tuhan dalam pembahasan buku Yohanes hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami boleh berkumpul secara online dalam belajar pembahasan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Yohanes tentang Yesus menunjukkan kepada kita jalan kepada Bapa. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan memahami lebih lagi akan kebenaran firman-Mu, karena kami tidak tahu jalan mana yang harus kami pilih, supaya kami sama-sama bertumbuh dalam kasih Tuhan dan Engkau dapati kami tetap berada daripada jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja saat ini di rumah kami masing-masing, membawakan damai sejahtera, membawakan sukacita, dan membawakan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas dari tema subtema yang ada di dalam buku Yohanes tentang siapakah Yesus, apakah yang Yesus dapat lakukan buat kita, dan bagaimana kita mengikuti Yesus. Semuanya sudah kita bahas, dan dan saya percaya kita semua boleh diberkati melalui pembelajaran buku Yohanes ini. Nah, hari ini kita akan membahas lebih detail, yaitu tentang Yesus menunjukkan kepada kita jalan kepada Allah. Firman Tuhan yang akan kita fokuskan adalah di kitab Yohanes pasal 14 sampai pasal 17. Ya, saya akan membaginya dalam 3 bagian. Yang pertama, kita percaya sama Allah, maka kita juga harus percaya kepada Yesus. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Yesus juga berjanji bahwa Yesus harus pergi dan menyediakan tempat bagi kita. Dan Yesus berkata bahwa di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Sehingga setiap orang yang percaya itu akan dibawa kemana tempat Yesus berada saat ini. Yang percaya. Jadi kalau kita orang-orang yang percaya, percaya kepada Tuhan Yesus, kita berada di rumah Bapa nantinya. Ya. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Yesus sendiri loh yang berkata ini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jelas sekali. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus. Kita harus datang kepada Yesus, memohon pada Yesus, supaya Yesus tunjukkan jalan buat kita. Ilustrasinya begini. Kita mau pergi ke suatu tempat, tapi kita tidak tahu jalannya. Kita harus datang kepada orang yang pernah tinggal atau orang yang pernah pergi ke sana. Ya. Kalau kita mencoba sendiri pergi ke sana, kita akan tersesat. Kalaupun tidak tersesat, kita akan habis waktu. Sampai kapan
tidak ada yang tahu. Sedangkan kalau kita pergi bersama orang yang sudah pernah pergi, kita pasti lebih maksimal. Tujuan kita jelas. Jadi kita tidak perlu tanya sana, tanya sini, oh bagaimana, kita harus pergi kemana, harus apply kemana kalau kita ke luar negeri. Jadi semuanya detail di situ semua. Jadi kita nggak perlu khawatir bahwa Yesus sudah pernah pergi ke sana dan dia menyediakan tempat. Sehingga kita cukup datang kepada Yesus, maka kita akan ketemu sama Bapa ketika kita sudah waktunya nanti. Oke, yang pertama, Yesus adalah anak Allah. Dan bagian yang kedua kita akan lanjutkan, yaitu Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dalam Yohanes 15 ayat 1 berkata, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi pemilik dari pohon anggur itu adalah Bapa di sorga. Yesus adalah pokok dari pohon anggur tersebut. Sebenarnya apa sih itu pokok? Pokok artinya itu sumber. Jika Yesus adalah pokok anggur yang benar, maka dapat diartikan Yesus adalah sumber yang benar. Kita lanjutkan baca di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita diumpamakan sebagai ranting-rantingnya. Ranting harus menyatu dengan pokok anggur. Kalau tidak menyatu dengan pokok anggur, otomatis dia akan mati, tidak akan menghasilkan buah, dan ujung-ujungnya akan mati. Ya. Nah, jadi kita harus menyatu sama pokok anggur supaya menghasilkan buah. Contoh, ya, kita punya tangan. Tangan ini bisa melakukan segala sesuatu yang baik. Tuhan mau kita menggunakan tangan kita dengan baik. Ya, tangan ini bisa melakukan segala sesuatu, menulis dengan baik, membuat puisi dengan baik, melakukan segala sesuatu dengan baik. Tapi tangan ini harus dapat melakukan segala sesuatunya karena kenapa? Karena mendapatkan sumber kekuatan dari tubuh kita. Ya, sumber di dalam tubuh kita ini apa? Contohnya saja, jantung. Jantung merupakan organ vital atau organ penting di dalam tubuh kita. Ya, kalau jantung itu tidak ada atau mati, otomatis tangan ini tidak bisa berbuat apa-apa. Atau bisa dikatakan mati. Ya. Jadi kalau sumber di dalam kehidupan kita, yaitu sumber Yesus itu, tidak ada dalam kita, kita lama-lama akan mati. Atau disebut mati pelan-pelan. Ya. Jadi sebaiknya kita harus menyatu dengan sumber kehidupan itu, yaitu Yesus itu sendiri. Ya, supaya kita menghasilkan buah. Buah itu apa? Dari perbuatan kita, dari perkataan kita, dari tingkah laku kita. Ya, oke? Sejauh ini nangkap ya? Good. Kita akan lanjut ke poin yang ketiga. Ya, yang ketiga, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Kita adalah murid-muridnya. Kalian adalah murid-muridnya. Yud adalah murid-murid Yesus. Ya, berarti Yesus juga berdoa buat kita. Dalam Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal, itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita lanjutkan di dalam Yohanes 17 ayat 23 berkata, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu,
agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengasihi aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Jadi dalam hal ini, Yesus membawa kita mengenal Bapa lebih lagi melalui kehidupannya sendiri. Jadi Yesus dan Bapa adalah satu, karena mereka sama-sama mengasihi kita. Ya, Yesus bahkan selalu mendoakan kita senantiasa supaya kita satu, supaya kita bersama, hidup rukun, hidup bergandengan tangan. Ya, jadi dalam kehidupan ini kita bisa diumpamakan di dalam keluarga. Ya, setiap kita punya orang tua. Ya, dan setiap orang tua itu adalah wakil Tuhan di bumi ini buat hidup kita, di dalam keluarga kita. Ya, dan setiap orang tua juga pasti mengasihi anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak mengasihi anak-anaknya. Mungkin ada beberapa hal kondisi yang tidak, tetapi Yesus mengasihi kita. Yesus Tuhan mengasihi kita, ya. Nah, setiap orang tua itu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Mungkin yang lain itu tidak melakukan hal yang demikian. Tapi dalam kehidupan remaja kita, terkadang apa yang kita mau, terkadang nggak dikasih oleh orang tua kita. Menurut kita benar, menurut kita itu yang terbaik, tapi tidak dikasih oleh orang tua kita. Kenapa? Mungkin itu belum waktunya. Belum siap buat kita. Misalnya saya mau pergi naik motor, misalnya ke sekolah atau kemana. Tapi kalau orang tua kita belum melihat kita mampu untuk naik kendaraan roda 2, sebaiknya orang tua kita pasti akan menolak. Mungkin kita bilang orang tua kita jahat. Tapi enggak, mereka bukan jahat, tapi mereka tahu kapan waktunya anaknya siap untuk mengendarai roda 2, ya. Jadi dalam hal ini mungkin mereka bersikeras juga. Mungkin adanya pertengkaran mulut antara anak dengan orang tua. Tapi ketahuilah bahwa mereka akan selalu berdoa buat kita. Sebagai anak-anaknya, Yesus pun berdoa buat murid-muridnya. Ya, so mari kita tetap teguh, tetap percaya sama Tuhan, bahwa daripada sharing firman Tuhan hari ini, kita boleh belajar bahwa yang pertama, Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Yang kedua, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yang ketiga, Yesus berdoa buat kita, buat murid-muridnya. Ya, oke. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami selesai daripada mendengar kebenaran firman-Mu. Tapi kami percaya setiap kebenaran firman-Mu itu akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam setiap kehidupan kami. Hidupkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu ini menghidupi hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kami juga Tuhan berjalan di dalam jalan Tuhan, karena kami percaya kepada Yesus yang benar, percaya kepada Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga setiap jalan kami, ketika kami mau menuju kepada Bapa, Tuhan membukakan jalan itu melalui kehidupannya itu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang Kau curahkan buat setiap kami di bumi ini, menuntun kami, membawa kami kepada jalan-jalan yang Tuhan mau, bukan jalan-jalan kepada jalan-jalan dunia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersepakat berdoa Tuhan buat setiap para pemimpin daripada Youth Life saat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati mereka, mereka yang berjeri lelah memberikan yang terbaik buat setiap youth yang ada. Tuhan, kami percaya Tuhan yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati juga setiap setelah sesi ini akan dilanjutkan dengan Zoom. Tuhan, kiranya apa yang mereka renungkan, apa yang mereka bagikan, apa yang mereka bicarakan tentang kebenaran firman-Mu ini, hidupkan kebenaran itu Tuhan, supaya setiap orang yang menjadi pelaku firman-Mu akan terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu
yang begitu besar. Hamba-Mu ini terbatas hanya men-sharingkan, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, sembunyikan hamba-Mu di balik sayap-Mu, biarlah kemuliaan, kehormatan, keagungan itu hanya bagi Yesus Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you guys. Semangat selalu. Don't forget to join the Zoom after this YouTube, and then don't forget to next week for the youth service. Bye bye. Jesus bless you for everyone.